itu tengah malam jam 12 lewat. 12 lewat tuh bangun. Jadi kayak bangun tapi dia tuh meronta antara tangan sama kakinya digerakkan. Sakit, sakit, lepas, lepas. Bilang gitu kan. Nah, aku baca ke berapa kali tuh dicekik aku. Tangan dua tangan gini. Dicekik gitu sambil gigit-gigit. Selamat datang di cerita lain. Sebelum cerita kami mulai, bagi teman-teman mohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semua orang punya cerita, tapi ini cerita lain. Jadi saya itu punya kisah pribadi ya. Itu dari mungkin pas awal dulu sebelum menikah sampai sekarang. Jadi itu waktu mau menikah, kan awal-awal mau menikah itu kan kadang kan saya kerja lapangan kan luar kota. Kadang kan pas ke tempat calon istri saya dulu, kalau sekarang istri itu ada di Semarang. Di Semarang, terus kalau pas main kan habis sholat maghrib, kan saya numpang maghrib tuh kan, kesorean kan maghrib, terus karena kecapean lapangan kan mungkin agak tiduran leyeh-leyeh apa itu kan di dekat gudang yang dijadikan musola. Itu pas agak ketiduran, itu kadang ada suara kayak duk 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 duk. Ya kan sebelahnya emang tangga, karena gudang itu ada lantai atas juga. Aku kira suara itu orang, terus awan kebangun, aku kira ya orang jalan. Tapi kalau aku lihat-lihat kok kayak sepi, aku denger-denger lagi kok kayak nggak ada. Tapi kalau pas itu kok ada, pas agak ser gitu kok ada. Itu agak aneh itu. Itu berkali-kali itu? Berkali-kali, seperti itu berkali-kali. Terus ada juga kadang pas ser itu, kan sering kan kalau seminggu sekali kan aku main ke situ. Kan kadang maghrib, terus aku kan layah-layah dulu, habis itu baru cabut. Karena kan luar kota kan, bercabut lah itu kadang tuh tindian, jadi kayak tindian terus aku bacain apa terus bangun. Nah dari situ kan agak janggal. Yang paling kelihatan, paling mengena di memori, paling inget sampai sekarang kayak gitu kan agak sering, tapi kan nggak terlalu aku inget-inget, biasa lah. Yang paling aku inget itu ketika pas sudah habis lamaran. Habis lamaran kan nikahnya kan masih jarak berapa bulan gitu kan. Itu sempet agak keras sedikit lah. Nah, pas saya pulang kampung ke Pati, itu suatu malam itu aku mimpi. Pas tidur di Pati itu, di rumahku sendiri, di rumah orang tua. Itu mimpi didatangi pocong. Set. Tiba-tiba tuh ada yang datang set, langsung di depanku dalam mimpi itu. Terus langsung bilang gini. Jadi jelas, kelihatan jelas. Kayak pocong sedakep gini, pakaiannya, bajunya pocong, terus mukanya kelihatan jelas. Hitam. Bilang mukanya itu hitam, enggak hitam mukanya, enggak begitu hitam. Bilang begini. Sudah kamu jauhin aja dia, lagian dia sudah ada yang punya, bilang begitu. Terus aku kan kaget, kok bisa ya pocong ngomong. Aku baca-bacain kan dalam mimpi itu, langsung aku bacain hizib, hilang dia. Aku bacain hizib, hilang. Aku langsung bangun itu sekitar jam 3 pagi. Terus akhirnya kan ya baik lagi, namanya hubungan kan ada renggang, baik lagi. Terus sudah menikah. Setelah menikah kan saya tinggal di rumah yang perumahan saya di daerah Demak. Tinggal di situ sekitar hampir 2 tahun lah, karena kan saya areanya Semarang, tinggal di rumah di situ. Tapi selama hampir 2 tahun itu enggak bisa
punya keturunan. Terus kan saya periksa ke dokter mana program. Kalau periksa cek, karena cek suami istri itu normal. Jadi nggak ada penyakit apa itu normal. Tapi yang namanya orang berusaha kan program, akhirnya kan program. Sampai suatu saat saya dipindah itu ke Jakarta. Dipindah itu sekitar bulan September November. Kalau nggak September. Terus kan istri saya ajak kan. Saya berangkat dulu, sudah dapat kos-kosan, istri kan nyusul. Nah sebelum sampai ke tempat saya, kan dia ke tempat buleknya dulu di daerah Depok. Nah pas di buleknya itu kan mau diantar ke rumah saya. Lah sekalian nganter karena buleknya ini kan punya anak kecil sekitar 4 tahun umurnya. Ya kalau sekarang anak saya sekitar 4 tahun juga. Kalau dulu saya belum punya anak, itu anak kecil punya umur 4 tahun tuh agak nakal anaknya. Terus dia mau minta umben-umben lah dari kiai, kan kenal ada referensi kiai di Jakarta, sekalian nganter sekalian mampir ke situ. Minta kan, udah cerita-cerita yang buli itu udah dikasih, berhasil. Jadi karena sudah ikut ke situ, terus kan tanya, sebenarnya kita nggak pas di Pati di Semarang 2 tahun itu nggak pernah ke kiai curhat apa, minta bantuan apa, enggak, karena kita fokusnya itu masalah medis. Terus tanya kan, itu belum punya keturunan gitu. Terus kiainya itu langsung bilang, katanya itu ada yang ngalangi. Jadi ada 4 demit, apa setan apa jin lah itu. Ada 4 yang itu, nggak tanggung-tanggung, nggak cuma 1 apa 2, 4. Katanya itu dari 1 itu dari rumahku sendiri, yang 1 itu dari Demak, terus 1 lagi itu dari Semarang itu, terus 1 lagi itu dari Jakarta. Jadi ceritanya itu setan-setan itu suka sama istriku, jadi ngikut gitu. Nah itu yang mengganggu sampai nggak bisa punya keturunan. Ya kalau di situ kan antara percaya nggak percaya kan, karena kita kan nggak bisa melihat, nggak tahu, meskipun kita dari sisi agama misalkan kan nggak tahu, seperti nggak terlihat kan bangsa setan demit. Sampai akhirnya diantar ke tempatku. Nah pas di rumah kiai itu dikasih apa? Nggak dikasih apa-apa, cuman kiainya bilang, ini saya nggak bisa ngusir keempat-empatnya setan jin demit, ini nggak ada yang bisa diusir, tapi dia bilang bisa bantu, cuman diikat saja bisanya, nggak bisa diusir, dipindah tuh nggak, cuman diikat. Nah, sampai kos-kosan cerita kan ya antara percaya nggak, sebenarnya lebih ke nggak percaya kalau saya kan, karena saya merasa dari sisi agama saya bacaan banyak, hizib ilmu apa banyak yang tak lakuin, merasa itu jadi setengah nggak percaya sebenarnya. Tapi pada suatu malamnya atau besok malamnya itu tengah malam jam 12 lewat tuh bangun. Jadi kayak bangun tapi dia tuh meronta, antara tangan sama kakinya digerakkan, sakit lepas bilang gitu kan. Istrinya ya? Istriku bilang gitu, duh ini ada yang aneh nih. Terus kan, wah ini jangan-jangan setan nih, kesurupan. Aku bacain ayat kursi, aku bacain berkali-kali. Nah, aku baca ke berapa kali tuh dicekik aku. Dua tangan gini, dicekik gitu, sambil gigit-gigit. Sambil merem itu? Sambil merem, tapi gini, gitu. Dicekik gitu kan. Tapi ternyata tak kira kalau cekian orang kan sampai kayak gitu kan, geget-geget gini kan.
mati mungkin ya. Tapi itu enggak kerasa, jadi kayak cuman nempel gini tok, enggak sampai kulit tuh, enggak ternyata cuman nempel tok gini, enggak kerasa, enggak ada tenaga. Jadi memang kuat gini tapi enggak ada tenaga ternyata. Terus habis itu ketiduran lagi. Paginya aku tanya, enggak ingat apa-apa. Malamnya lagi, besoknya gitu. Sampai beberapa kali, terakhir itu adikku pas main juga malam mingguan, adikku yang di Tangerang yang kuliah, karena itu kan aku kan ngekos, jadi kalau dia nginep kan ya nggak mungkin ada ruang tamu apa, ya udah aku tuh kan kasurku kan 2, aku gelarin lagi 1 kasur dia. Itu seperti itu juga, aku bacain ayat kursi, dicekik, jadi berkali-kali setiap aku bacain ayat kursi, hizib apa, malah aku dicekik, tapi itu nggak kerasa. Terus aku angen-angen, oh berarti kemungkinan yang kiai ini betul omongannya. Aku angen-angen lagi, tapi kenapa di Jakarta ada kiai seperti itu? Masa di Jakarta ada kiai yang punya kemampuan seperti itu? Aku angen-angen gitu, karena aku hidupku itu di Pati. Harusnya di Pati lebih mbahnya kiai banyak, kotanya paranormal, ya kan? Gitu. Kenapa nggak di situ? Kenapa di Jakarta malah ketemu? Itu. Terus walhasil akhirnya setelah itu bisa punya keturunan. Nah, ternyata itu nggak berhenti di situ. Jadi setelah punya keturunan, anakku itu setelah setahun lebih kan sudah mulai punya logika, udah pintar ngomong juga. Jadi setahun lebih dikit udah pintar ngomong. Terus kalau setiap ibunya sholat, dia itu nangis histeris sejadi-jadinya. Nangisnya teriaknya, kalau anak kan teriaknya kencang, mungkin 1 RT kali dengar kalau nangis itu. Terus kalau pas udah istriku salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, diam dia, udah nggak nangis. Itu setiap hari seperti itu. Kita nggak kepikiran apa-apa, mungkin mikirnya kan namanya anak kecil mungkin merasa dicuekin, apa ditinggal, nggak ditemani apa-apa itu kan. Dikiranya kayak gitu awalnya ya. Tapi pada suatu saat pas aku libur minggu, karena mungkin Sabtu kan lembur juga seringnya, pas libur minggu istriku sholat di kamar kan, sholat. Terus ternyata dia itu, aku teman itu tetap menangis, teriak-teriak, mukanya ditutup bantal. Loh, aku mulai curiga, kenapa dia kok nangis mukanya tutup bantal, seolah-olah lihat sesuatu. Curiga gitu kan, kenapa seperti itu? Aku tanya, ada apa, kenapa nangis? Kan dia udah bisa ngomong dah. Itu ada yang tinggi besar. Tinggi besar di mana? Itu depan pintu. Yang mana? Itu loh, yang kukunya nggak pernah dipotong, bilang gitu. Loh, aku langsung dek. Loh, kok dia ini sepertinya memang melihat sesuatu yang itu, jadi semacam bangsa goib lah. Karena bahasa anak kecil kan harusnya kalau orang dewasa nyebut seperti itu, enggak nyebutnya kukunya panjang. Tapi karena anak kecil mungkin kosakatanya yang itu enggak kesebut, karena dia udah sering lihat. Harusnya logikanya kan kalau kuku panjang dipotong, makanya ini kok kukunya panjang terus, berarti nggak pernah dipotong. Nah, dia nyebutnya ke situ. Suatu saat kan ibuku sama adikku datang Caipin, dia ngalami sendiri, mungkin dia bisa menambahkan. Itu rame-rame kok, tatinya juga ada di Jakarta waktu itu kayaknya. Oh iya, sama tatinya juga. Kan kadang kan saya jadi imam, ada tatinya sama ibunya itu kan sholat jamaah, dia ikut sholat juga. Aska ini ikut sholat biasa, tapi pertengahan sholat itu nangis, dan itu kayak gitu terus. Nah, selain itu pas siang-siang ini ya, dia kan main di depan pintu, Mas. Depan pintu kan ada pagar kayak gini tapi lebih tinggi.
2 meter. Iya, lebih kayaknya. Nah itu 2 dia meter nuding-nuding ke atas, itu mau lihat burung, mana ada burung ya gitu. Itu burung apa, saya gitu, burung gagak gitu. Terus saya tanya, mana burung gagak, warnanya apa burung gagak? Warnanya pink malah. Malah kayak gitu. Tapi ibunya bilang memang dia taunya warna pink. Baru nyebut warna itu pink, belum nyebut warna lain. Tapi dia nyebut itu ada burung memang di situ. Jadi karena saudara jadi ibu di situ sama adikku, kan minggu aku ajak jalan-jalan ke Ragunan. Nah yang pin ini kan di depan, aku sama istriku sama Ibu Uwan di belakang. Tiba-tiba anakku tuh nyeletup gini, nanya dia, itu siapa yang sama Om Pin, kan manggilnya gitu. Loh kan kaget kan, kok dia nanya padahal Om Pin kan di depan sendiri. Kaget ya, aku tanya, mana ada yang deket Om Pin. Terus dia memperjelas, itu loh yang bawa payung. Duh, tambah penasaran lagi, kok ada orang bawa payung sebelah Om Pin, mana sih, penasaran lagi, yang tanya dia cewek apa cowok, cewek gitu. Nah jadi itu kan ada sesuatu yang kita nggak lihat. Akhirnya udah kita kan pesen Gojek Gokar kan, udah datang ya kita naik. Lewat itu kita dari situ kan berarti ada sesuatu yang masih mengganggu. Nah tapi setelah itu dia udah nggak teriak-teriak. Kalau ibunya sholat tuh nggak teriak-teriak, udah enggak. Jadi entah setannya itu takut apa atau apa nggak tahu, tapi udah enggak ya. Atau mungkin yang jelek tadi udah jadi wanita cantik. Oh iya, kan dia nanya juga pas kita ngobrol di ruang tamu, tiba-tiba anakku tanya, Bu, itu siapa yang di kamar gitu. Padahal di kamar tuh nggak ada orang. Oh, itu siapa yang di kamar? Mana ada orang di kamar? Itu loh cewek-cewek di kamar tuh loh, bilang begitu. Jadi kita kan, kok jadi ada setan cewek-cewek lagi nih. Yang sebelumnya setan tinggi besar, sekarang ada setan. Iya. Ada yang cewek bawa payung, itu masih umpinnya masih di situ. Ya, saya dengar cerita yang itu ada yang di atas pohon itu pas sama ibunya. Itu kalau kita pulang agak malam, itu kan jalan banyak pohon. Jadi itu setiap pulang agak misalnya jalan-jalan habis maghrib apa habis isya itu matanya harus ditutup anakku. Kalau enggak nanti dia lihat, dia komen-komen yang di pohon-pohon apa itu dia komen. Jadi harus tutup matanya. Contohnya seperti apa komen? Itu, Bu, itu siapa itu yang manjat-manjat pohon? Waduh bahaya ini. Pohon gak ada apa-apa. Dia tanya begitu, kan gelap-gelap. Jadi setelah itu ya ditutup matanya biar nggak terlalu melihat begitu. Tapi sekarang udah nggak lihat-lihat lagi ya? Sekarang udah enggak, alhamdulillah. Ya terakhir itu ya yang bawa payung itu ya? Bawa payung sama yang di kamar ada cewek-cewek. Nah, terus ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Dari awal yang gangguan ke istriku, terus ke anakku, terakhir tuh aku itu perutku tuh sakit di sini sering, kanan bawah. Mungkin kalau orang ngalami ya identifikasinya secara ini ya liver ya, karena kan di sini kan. Tapi kalau dokter kan aku periksaan belum sampai ke uji lab kan belum sampai. Kebetulan kalau pas aku mau uji lab, asuransiku ini udah over limit. Jadi aku nggak jadi uji lab. Nah suatu saat kan bulan puasa nih, puasa habis lebaran kan ada puasa sunnah 6 hari. Itu aku puasa 6 hari. Tapi ternyata karena aku mungkin udah keseringan puasa dan aku kan sering sakit, akhirnya aku bablasin puasa itu, enggak 6 hari tapi 6 bulan. Jadinya malah 6 bulan.
Nah, waktu berapa hari puasa itu aku periksa, karena asuransi dari perusahaan kan yang limitnya terbatas, di over limit, akhirnya aku mengeluarkan uang sendiri, check up, aku bilangnya check up. Tapi keluhanku aku kasih tahu. Terus dia cek ini rongsen badan ini sama USG juga. Terus habis itu hasilnya dikasih ke dokter spesialis dalam di Duren 3 itu aku periksanya. Kalau di sana cocoknya Duren 3. Padahal kontrakanku itu daerah Ragunan. Jauh ya? Jauh, lumayan jauh. Itu waktu dicek normal semua ternyata, dari paru-paru, ginjal, liver, lambung, normal semua. Nah, setelah aku cek lab, kan pulang itu adikku yang satu kontrakan sama aku itu, Edi, itu cerita, tadi aku habis nemu kelabang. Jadi ada kelabang itu keluar dari kamar, karena dia merasa kelabang berbahaya, dia gecek-gecek, mati kan kelabangnya itu. Dan setelah itu sudah nggak pernah sakit lagi, padahal nggak minum obat, cuman cek lab dan hasilnya nihil. Tapi penyakitnya jadi nihil juga. Bertepatan dengan kelabang yang dibunuh tadi. Nah, itu pas habis cek lab itu, pas pulangnya adikku cerita itu. Mungkin ya karena kita nggak tahu. Kadang kan cerita-cerita kalau bangsa setan-setanan itu kan dia kalau udah kepergok itu kan dia nyamar apa, untuk kabur kan dia nyamar apa gitu. Nah, kalau nyamarnya kelabang, kita kan mau nggak mau matiin, masa biarin aja. Mungkin secara orang banyak yang dibiarin, kasihan. Ya kalau aku ular kelabang ya matiin aja. Salah siapa nyamar hewan berbisa, ya kan? Satu, kesalahan itu. Kedua, misalkan benar itu dia berbuat jahat, ngerjain orang, apa kiriman, itu kan udah kesalahan. Kalau ilmunya Saridin kan, dia itu membunuhnya macan, bukan kakaknya. Itu yang kita pegang. Itu. Meskipun kakaknya nyamar macan. Padahal yang dibunuh itu kakaknya yang nyamar macan. Dia tahu itu kakaknya. Tapi kalau ditanya, ini yang kamu bunuh kakaknya? Enggak, aku bunuh macan. Apalagi kita yang nggak tahu. Memang yang kita bunuh memang benar kelabang, ular misalkan. Secara agama pun kan kita nggak dilarang kalau itu yang berbahaya kan gitu. Jadi itu udah steril gangguannya, dan kita ada cobaan lagi, itu bukan gangguan pribadi tapi kan gangguan seluruh bumi kan, planet bumi, pandemi ya, karena pandemi kan aku pulang ke Semarang. Pulang ke Semarang kan istilahnya kan work from home kan, kerja dari rumah, pulang ke Semarang kan. Nah, pulang ke Semarang itu aku memang punya rumah di Meranggen, tapi karena di Demak, punya rumah di Demak, tapi karena udah 4 tahun nggak dihuni kan, selama saya di Jakarta kan udah 4 tahun, akhirnya saya sementara tinggal di Semarang, di mertua. Nah, waktu itu temenku kan sering ngajak ikut torekoh, tapi aku nggak mau, torekoh nanti nggak kuat, harus wirid tiap hari, aku nggak terlalu doyan. Tapi aku diajak yang sholawat itu aku setiap hari ya 1.000, bahkan kadang 12.000, jadi setiap hari minimal 1.000 itu aku baca. Dan waktu di Palembon kan sering tak baca. Jadi aku kadang kan ngerokok di gudang tuh, aku sambil baca. Pada suatu malam, karena kan kalau di kamar kan anak istri kan pakai AC, kalau aku kan menghindari AC, jadi kalau mau tidur keluar aja cari tempat gelar kasur. Jadi pas depan kantor, depan pintu kantor tuh aku gelar kasur lipat, tidur di situ. Terus aku mimpi tengah malam,
Mimpi itu seolah-olah aku tidur memang depan pintu, tapi yang di luar pintu itu bukan kantor, tapi itu udah hutan. Terus ada yang neriaki aku, jadi ada di telinga itu deket banget, telinga kanan sini itu kayak ada angin mau masuk, set gitu. Terus cewek itu teriak, bangsat, bilang gitu. Langsung aku baca-baca kan aku merasa itu berarti setan mau masuk. Langsung aku baca-baca hizib lah, karena kan langsung aku tembak hizib barki, terus aku bangun. Oh, berarti kayaknya ada yang aneh, seperti ada kayak semacam gerbang ke alam gaib ternyata di situ itu. Jadi ada yang merasa terganggu mungkin dengan aku baca sholawat setiap hari, mungkin ada yang panas kan. Jadi mungkin gerbang gaib itu yang mungkin tadi energi negatif dari dunia lain tuh bisa masuk ke situ, yang leluasa itu mungkin mulai tertutup. Jadi terus ada yang teriak itu kan, ada yang misuh lah istilah itu. Nah setelah itu kayaknya netral di situ, udah netral. Jadi kemana-mana kayaknya udah nggak ada hawa-hawa apa ngimpi apa itu udah nggak ada, normal. Udah di Semarang tuh normal. Nah suatu saat kan aku, karena itu kan masih di Semarang kan, rumahku sendiri berarti kan udah normal semua kan. Terus aku mau pindah ke Demak yang rumahku sendiri. Jadi pada waktu malam itu aku mimpi, waktu di lapangan banyak orang, tiba-tiba kenapa nih orang-orang pada minggir. Jadi orang-orang ini tiba-tiba ada pada lari minggir dalam mimpi ya? dalam mimpi. Aku akhirnya ikutkan minggir, nggak tahu kenapa, karena orang pada lari minggir seolah-olah ada sesuatu. Jadi ya secara refleks ya ikut juga. Nah ternyata itu ada yang datang, set, dia langsung datang tuh di pohon, terus dipanggil, yang sebelahku ini dipanggil, aku udah diem aja karena takut dipanggil juga. Ternyata yang datang tuh apa, yang manggil Kunti, dan dia manggili orang. Waduh kan ketakutan kan namanya, wah jangan sampai dipanggil. Ternyata dia manggil gini, masnya yang pakai baju merah. Langsung kan aku langsung gelarapan gitu kan, mau bangun, terus kebangun juga. Terus karena itu ternyata aku bangun tuh, aku pegang kaos warnanya merah bener. Loh kok pas. Jadi itu memang aku ligan waktu itu, tapi bajunya aku pegang tuh merah gitu. Itu yang cerita udah di rumah. Iya, yang Demak di ya? rumah. Pas saat dibangun itu. Nah nyambung cerita yang di Demak itu, pada waktu saya di sana itu kan sama tukang-tukang banyak itu ya. Iya. Saya kan tidur di bawah. Sekitar jam 2-an itu saya dengar dari luar depan rumah itu ada yang nangis. Hihihi, gitu. Nah saya kan mau memastikan itu ada apa. Saya masuk kamar, lihat jendela, nggak ada. Tapi habis itu suaranya itu pindah ke belakang dapur, samping dapur lah. Nah tapi kejadian yang dialami tukang beda lagi, bukan suara nangis. Kan tukang kan beda-beda ya, ganti-ganti lah. Ada tukang yang pas sampai di lantai atas, lantai 2 itu malah diselami sama orang-orang tua gitu. Tapi ada yang dia pas tidur sendiri di atas, yang lain kan ikut pengajian pada waktu itu, ikut pengajian malam Jumatan, Muludan. Ya dia sendirian di atas, padahal atas itu tinggi kan itu, Iya, belakang itu. Langsung rawa-rawa, nggak mungkin orang ke tanah situ. kosong. Masih sepi itu. Dia itu dengar ada yang ketok-ketok di tembok belakang itu, yang belakangnya rawa-rawa itu diketok palu katanya itu, tok 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 itu, bukan ketuk kayak pintu tapi ketok palu. Ketok palu, mungkin palunya dia yang buat ngetok-ngetok tembok. Ya nggak tahu. Apa ada yang merasa terganggu dengan pertukangan? Karena kan memang tuh 4 tahun nggak dihuni dan hampir jarang dijamah. Paling kan ya Cak Ipin sama ibuku kalau pas malam Jumat ngaji kadang mampir gitu. Nah selain kejadian-kejadian yang di rumah-rumah itu, ada lagi nggak yang lain? Kalau yang selain di rumah itu pernah kejadian tuh waktu di
Semarang. Tapi itu sebelum ke Jakarta. Jadi kan aku pernah jadi engineer lapangan, ngawasi instalasi fiber optik kan. Nah itu waktu ATP kan kita tes. Kan di perumahan area Semarang, udah perumahan lama kan, kita tes satu-satu kan, muter sampai itu hampir sampai jam 3 pagi lah. Nah sekitar jam 1 itu waktu kita ngetes, itu ada cewek lewat. Kalau aku ya karena lagi ngukur jadi nggak terlalu memperhatikan, tapi teman-teman tuh memperhatikan. Jam 1 malam ya? Jadi katanya cewek lewat itu kayak nggak suka dan melotot gitu. Lewat sampai mentok pertigaan. Terus habis itu udah entah kemana. Nah karena kita habis ngetes itu kan ke sana juga. Ke arah pertigaan? Ke arah pertigaan, terus belok. Itu udah nggak ada. Terus kita logika, kok bisa ya cewek malam-malam sendiri kok berani, ngapain itu. Dan setelah pertigaan mentok kiri, itu kanan jalan tuh ada 2 rumah, itu rumah kosong, dan yang satu tuh hampir hancur, udah genteng-gentengnya itu. Jadi begitu ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Jika ada yang ingin dikomentari, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin bercerita, bisa kirim email kepada kami atau DM melalui Instagram. Oke, semua orang punya cerita, tapi ini cerita lain.